siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan saya Marani Abdul Halik di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi hari ini kita berada di acara bincang-bincang santai seputar fenomena yang ada di lingkup Fakultas Ilmu Budaya. Untuk itu teman-teman, di samping saya sudah ada Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya yang saya rasa terlihat cukup tampan, cukup gagah dan begitu berwibawa ya. Jadi sebelum saya masuk ke bincang-bincang yang lebih intens nih, saya mau kenalan dulu dong sama Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya. Boleh diperkenalkan sedikit tidak tentang dirinya? Ya. Perkenalkan, nama saya Rudi Ruhyat, Fakultas Ilmu Budaya, angkatan 2017, program studi Ilmu Sejarah. Oke, Ilmu Sejarah. Biasa teman-teman panggil saya di Fakultas Ilmu Budaya itu Udi saja. Udi? Ya. Udi. Atau bukan Zainuddin, biar saya bisa jadi Hayati seperti itu. Oke. Udi saja Udi. Iya, berhubung karena saya panggilnya Kak Rudi atau Abang atau Sayang? Terserah. Saya panggilnya Kak Rudi aja biar lebih sopan tapi masih terdengar akrab ya. Ya. Oke. Berhubung Kak Rudi ini kan menduduki posisi sebagai Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya. Saya mau tahu dong gimana Kak Rudi memandang atau gambaran sedikit tentang Fakultas Ilmu Budaya di mata Kak Rudi. Ya, menurut kacamata saya pribadi ya. Ya. Kacamata saya pribadi soal fenomena di Fakultas Ilmu Budaya ini juga berkaitan dengan motivasi saya untuk mencalonkan diri di Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Nah, yang pertama, fenomena yang saya lihat itu soal minat dan bakat untuk pengembangan literasi di tingkat Fakultas Ilmu Budaya. Baik. Itu yang pertama. Minim. Ini dalam kacamata saya pribadi. Nah, sehingga dari situlah saya ingin jadikan satu motivasi untuk memposisikan diri di Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Nah, yang pertama, problem saat ini yang dulunya tahun lalu itu yang dulunya mahasiswa itu lebih kreatif dalam bidang literasi, Membaca. ya membaca. Ada juga pentas seni. Oke. Ya. Cuman fenomena sekarang entah apa ya yang menjadi satu tantangan untuk kita, sehingga fenomena itu yang dulunya lebih kreativitas sekarang udah nggak terlihat gitu. Bisa dikatakan gitu. Oke, bisa saya tangkap. Jadi secara tidak langsung Kak Rudi ini ingin menyampaikan bahwa literasi atau budaya membaca ini mungkin identitas ya dari Fakultas Ilmu Budaya yang dominan mengenai sastra. Oke, jadi setelah menduduki posisi sebagai Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya, kira-kira apa visi misi Kak Rudi yang mungkin berkaitan dengan bagaimana Kak Rudi membangkitkan kembali budaya dan juga minat bakat yang barusan Kak Rudi sebutkan? Soal fenomena problem di fakultas ini sebenarnya ini merupakan tanggung jawab Bersama. lembaga Oke. internal fakultas. Oke. Ini tanggung jawab sebenarnya. Cuman entah kenapa tiap pimpinan lembaga juga, saya tidak mengkritik ya, tapi ini merupakan satu evaluasi juga untuk kita semua bahwa harus punya peran dalam melihat fenomena yang ada di Fakultas Budaya. Yang pertama, visi misi saya itu mengembalikan identitas. Baik. Yang dulunya sastra sekarang lebih trennya pada TikTok lah. Itu bisa dikatakan kasar gitu. Jadi Saya juga termasuk yang agak suka TikTokan nih Kak. Apakah itu hal yang menurut Kakak negatif mungkin? kalau menurut pribadi saya, kalau TikTok itu tidak terlalu selalu dipandang negatif ya. Oke. Bisa kita dijadikan sebagai alat propaganda untuk menampilkan nilai-nilai kebudayaan kita di Fakultas Ilmu Budaya. Bisa lewat ya, karena perkembangan zaman kita tidak bisa menolak hal itu ya. Baik. Ya, setidaknya ada penyesuaian identitas kita di Fakultas Ilmu Budaya. Ya, mungkin maksud Kak Rudi dengan cara menampilkan tarian tradisional melalui Ya. platform TikTok tadi. Oke. Yang saya tangkap dari pembicaraan barusan itu terkait visinya. Bagaimana dengan misinya? Apakah sedang dijalankan atau mungkin proker yang sudah terlaksana dan proker yang sedang dicanangkan? Kira-kira saya bisa dapat sedikit bocoran tentang itu tidak? Ya, kemarin 2 bulan kemarin, bukan 2 bulan,
1 bulan kemarin. Belum lama ya? Ya belum lama. Kami ada mengambil inisiatif untuk membuat satu kegiatan seremoni. Iya. Dan ini merupakan kegiatan tahunan ya, budaya yang itu sudah ditanamkan di Fakultas Ilmu Budaya. Oke. Setiap menjemput mahasiswa baru itu ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya memberikan penggodokan dan pembinaan karakter. Baik. Tapi kegiatan ini kami dari teman-teman BEM ada diskusi soal itu. Kalau boleh kegiatan itu coba diubahlah konsepnya, lebih mengembalikan identitas kita di fakultas. Itu kemarin konsep kegiatannya agak ke pentas seni, mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Itu dia. Oke, itu ya. Jadi jika kata Kak Rudi ingin dikembangkan lagi, berarti ini menjadi langkah awal untuk mungkin ada langkah-langkah berikutnya. Kira-kira sudah ada belum gambaran atau mungkin perencanaan, persiapan untuk membuat kegiatan yang jangkauannya lebih luas? Kalau Kema Budaya tadi mungkin hanya berbicara tentang ruang lingkup Fakultas Ilmu Budaya. Mungkin Kak Rudi sudah ada persiapan untuk langkah berikutnya yang lebih besar lagi, jangkauannya universitas misalnya. Ya, kemarin yang kegiatan yang pertama yang sebelumnya itu sebagai langkah awal untuk menjemput kegiatan yang lebih besar. Gitu. Ada target juga dari kami teman-teman di BEM. Oke. Pernah didiskusikan bahwa kegiatan kemarin ini belum ada kepuasan ya. Istilah orang Ternate bilang masih tagantong. Oh, masih tagantong. Ya, orang Ternate bilang masih tagantong. Baik. Masih belum puas lah soal kegiatan kemarin karena begitu singkatnya, bisa dikatakan begitu singkat. Akhirnya tawaran dari teman-teman BEM dan juga teman-teman yang lain, kalau bisa ke depan kita buat semacam kegiatan yang lebih besar ya, lebih mewah lah daripada kegiatan sebelumnya ya. Dan itu sudah dikonsepkan, dan itu sudah direncanakan. Luar biasa. Ya. Sudah dikonsepkan, berarti saya rasa kalau sudah ada konsepnya, sudah ada persiapan dan perencanaan, mungkin Kak Rudi bisa beri bocoran sedikit apakah sudah ada penamaannya dan kapan waktu akan dilaksanakan, akan dieksekusi program ini? Targetnya bulan Maret. Bulan Maret tahun Ya. depan, beberapa Tahun bulan depan, lagi ya Kak? Oke. Tahun depan. Kalau tulisannya bulan berapa ya? Artinya intinya bulan depan, bulan Maret. Bulan Maret. Ya, Oke. bulan Jadi teman-teman mungkin bisa di save the date, catat tanggalnya bahwa tahun depan di bulan Maret Fakultas Ilmu Budaya akan mengadakan program yang diselenggarakan oleh pengurus BEM begitu. Oke. Pengurus BEM Fakultas Ilmu Budaya yang akan dilaksanakan pada bulan Maret. Untuk konsep kegiatannya, apakah kami bisa tahu bocoran seperti apa yang akan ditampilkan? Kegiatannya seperti sebelumnya, tapi agak wah ya tadi. Tapi konsepnya yang pertama, yang pastinya pentas seni. Ya. Pentas seni, Ya, pentas sangat seni. sastra, sangat Fakultas Ya. Ilmu Budaya sekali. Pentas seni. Yang kedua, selain pentas seni ada pameran. Pameran lukis, ada pameran Oke. fotografi. Oke, menarik. Ya, itu konsep-konsep yang ingin kita buat nantinya. Oke. Dan ada juga rencana juga ada buat semacam dedikasi ya, Dedikasi, dialog. Ya. Oke. Yang itu lebih mengarah pada sastra, seni. Mengangkat hal-hal tentang sastra. Yang nyangkut Fakultas Oke. Ilmu Budaya. Luar biasa. Dan rencananya kami juga akan mengundang beberapa tokoh pakar seni Maluku Utara, salah satunya Bang Ivan. Oh ya, saya kebetulan Ya, saya juga mengenal beliau. Dia di bidang perfilman kalau tidak bidang salah ya. perfilman. Dan bisa juga kita undang beberapa tokoh seniman di Maluku Utara juga. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Luar biasa, saya rasa acaranya akan progresnya seperti apa. baik. Oke, Kak Rudi, saya mohon permisi, saya mau minum dulu. Mungkin kopinya boleh diminum. Kita persiapan dulu sebelum lanjut nih. Soalnya saya masih penasaran sama kegiatan yang
katanya akan lebih besar lagi di bulan Maret ini. Dari paparan Kak Rudi barusan, saya rasa persiapannya sudah cukup luar biasa, sudah cukup matang. Kira-kira untuk penamanya ada tidak? Ini kegiatan apa misalnya? Sastra apa seperti itu? Biasanya kalau kegiatan-kegiatan seperti itu expo ya. Expo. Ya, expo. Okay. Tapi kita tidak memakai itu karena di fakultas lain juga sudah memakai nama kegiatan itu expo. Artinya lebih umum ya. Artinya sebagai apa ya? Mengembalikan identitas kita. Jadi nama yang dicodongkan itu lebih ke nilai-nilai budayanya gitu. Apa misalnya? Fala budaya. Fala budaya. Oke. Fala budaya. Rumah budaya. Kalau sepengetahuan saya Fala budaya ini ada bahasa daerahnya, bahasa Ternate. Betul. Bisa dijelaskan sedikit makna dan alasan Kak Rudi dan teman-teman akhirnya sepakat memilih nama ini sebagai nama yang disematkan pada kegiatan yang sedang dicanangkan ini. Ya. Itu tawaran yang secara mufakat ya. Kemarin kami diskusi dengan beberapa teman juga bahwa Fala ini diambil dari bahasa Ternate yang artinya rumah. Rumah yang dimaksud adalah ruang lingkup Fakultas Ilmu Budaya. Oh, sangat filosofis ya saya lihat. Sekali. Budaya ini lebih identik pada fakultas. Dia lebih rumah kebudayaan. Oke. Rumah kebudayaan. Dan di dalam rumah kebudayaan itu ada semacam interaksi yang itu lebih mengarah pada seni. Baik. Ya, dalam hal ini kegiatan yang ingin kami canangkan sekarang. Oke, bisa saya tangkap berarti kurang lebih dalam acara Fala Budaya yang nanti akan dieksekusi pada bulan Maret akan ada pensi atau pentas seni teman-teman, akan ada pameran fotografi, pameran yang pokoknya berkaitan dengan sastra. Ada hal lain lagi yang mungkin menjadi boom ketika nanti ditampilkan di acara Fala Budaya ini? Ada luar biasa. Ada. Surprise ya, bisa dikatakan surprise ya, belum bisa dikatakan sekarang. Oke. Karena ini nanti waktu hari H baru kita sampaikan atau kita tayangkan. Ini merupakan surprise ya. Surprise. Berarti saya harus datang untuk menyaksikan langsung surprise yang Kak Rudi maksudkan tadi. Atau mungkin saya bisa ambil bagian dalam surprise tersebut. Bisa. Bisa kita bicarakan setelah ini ya. Ya, Bisa. Di sini saya minta kontak WA-nya, saya mau gali-gali, saya mau kalau memang menarik atau cocok buat saya mau join ke surprise tadi. Bisa. Oke, terima kasih Kak Rudi atas waktunya dan teman-teman, terima kasih. Saya rasa bincang-bincang santai kita hari ini sudah cukup sampai di situ. Nanti kita bisa bincang-bincang yang lebih dalam lagi. Oke, akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam.